Pernah nggak sih kalian mikir, satu keputusan hakim bisa mengubah hidup seseorang selamanya? Di ruang sidang, hakim nggak cuma membaca pasal dan undang-undang. Di tangan seorang hakim, ada kebebasan, ada keadilan, bahkan ada masa depan seseorang. Banyak yang mengira kalau tugas hakim itu hanya mendengarkan perkara dan mengetuk palu. Tapi kenyataannya, hakim memikul tanggung jawab besar untuk mengadili secara adil, tanpa tekanan, tanpa kepentingan, dan tanpa memihak. Lalu, apa sebenarnya tugas dan tanggung jawab seorang hakim menurut undang-undang? Nah, itulah yang akan kita bahas dalam wawancara kali ini. Kenapa saya memilih profesi sebagai hakim? Nah, awalnya dulu kan mengambil mata kuliah Fakultas Hukum, mungkin sama ya seperti mbaknya, masnya ya, Fakultas Hukum. Nah, Fakultas Hukum ini kan luas ya, untuk pekerjaannya. Awalnya nggak pernah terpikir untuk menjadi seorang hakim ya, profesinya nggak pernah itu. Tapi kemudian ada bukaan menjadi hakim, mendaftar di situ sebagai hakim, ya sudah keterima. Ya, artinya belajar untuk mencintai, menyukai pekerjaan itu ya. Jadi sebuah pekerjaan jadi sebuah profesi, ceritanya seperti itu. Ya. Tugas utamanya itu kan mengadili suatu perkara ya. Mengadili itu adalah proses dari menerima perkara, kemudian memeriksa dan memutus. Nah, itu namanya mengadili perkara ya. Nah, kemudian sebagai wakil ketua pengadilan juga punya tugas lagi, tentunya membantu ketua pengadilan, ya kan? Ada beberapa tugas ketua pengadilan yang didelegasikan kepada wakil. Pengadilan itu ada bidang kesekretariatan, ada bidang yang teknis. Ya, kalau teknis itu kaitannya itu tadi dengan masalah persidangan, ada bagian pidana, bagian perdata, bagian hukum. Dia menerima berkas perkara. Misalnya bagian kesekretariatan ya, atau kita sebut sebagai supporting unit. Ya kan? Dia bukan teknis, non teknis. Itu antara lain bagian kepegawaiannya, kemudian bagian IT-nya, kemudian bagian keuangan untuk penggajian, itu kan. Itu jadi ada di situ. Tadi saya bersidang dengan majelis, saya sebagai ketua majelis. Tadi sudah agendanya dakwaan, kemudian pemeriksaan saksi dan pemeriksaan terdakwa langsung. Ya, karena dia saya sidangan narkotika, terdakwa itu didakwa melanggar pasal 112. Ada yang tahu nggak 112 narkotika tentang apa? Atau pasal 127 itu. Jadi dakwaan alternatif ya. Nah, selain sidang tadi saya rapat berkaitan dengan ini. Dari eksternal tentunya kan kepercayaan publik itulah ya. Tuntutan masyarakat mencari keadilan, kemudian kepercayaan publik itulah sebenarnya yang harus menjadi tugas kita ya. Pengadilan itu untuk membuktikan bahwa pengadilan itu kita itu profesional ya, berintegritas, transparan. Nah, itulah salah satu tantangan. Nah, untuk internal ya, maksudnya untuk kalau secara pribadi ya tentunya saya sebagai hakim itu kan selalu berpindah-pindah ya. Tidak akan di satu tempat. 2, 3 tahun, 4 tahun berpindah. Itu juga sebenarnya sebuah tantangan ya. Gitu kan, kita harus jauh dari keluarga, kemudian kita harus berada di lingkungan tentunya yang beda dari budayanya, karakter orangnya, ya kan? Nah, itu juga perlu kemampuan khusus untuk beradaptasi kan? Dengan adanya pendidikan dan latihan, kayak sertifikasi. Jadi bagi hakim-hakim untuk meningkatkan skillnya, profesionalitasnya, misalnya atau contohnya dia menyediakan perkara korupsi, maka dia harus punya sertifikasi korupsi. Nah, dengan apa? Dengan adanya diklat yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung. Kemudian dia hakim lingkungan hidup, ya dia juga harus bersertifikasi sebagai hakim lingkungan. Jadi skill daripada hakim-hakim ini tentunya ditingkatkan supaya ada profesionalitas.